Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang training dan testing neural network XOR, pakai Excel dan menggunakan perhitungan manual. Kita lihat dulu ya ini untuk dataset yang digunakan tuh dataset XOR ya. Nah, dataset XOR ini sendiri tuh punya dua input dan satu target. Ini yang kita lihat contohnya tuh kalau inputannya sama, itu akan targetnya tuh kan menjadi nol. Jika berbeda tuh kan menjadi satu. Nah, untuk parameter awal neural networknya tuh atau bobot dan biasanya tuh diinisialisasi. Sebelum proses training dimulai, nilai ini digunakan pada proses forward propagation dan diperbarui setiap epochnya menggunakan back propagation. Untuk arsitekturnya sendiri itu bisa dilihat seperti ini ya, yang gambar di atas kanan ini. Nah, untuk kita lihat nih, parameter awalnya itu kita lihat di hidden layer H1 atau H1. Untuk parameternya itu seperti ini dan nilai awalnya itu segini. Untuk yang dua dan output layernya dan nantinya itu parameter layernya kayak learning rate-nya, threshold-nya, dan fungsi aktivasinya. Nah, untuk arsitekturnya itu sendiri seperti ini. Kita lihat nih, ada dua neuron input layernya, ada dua neuron hidden layer, satu neuron output layer, dan kita di sini tuh menggunakan fungsi aktivasi sigmoid. Dan ada learning rate-nya itu sesuai dengan file Excel nanti. Nah, untuk forward propagation itu sendiri apa? Itu tahapnya itu seperti ini ya. Itu ada tahap satu itu inputnya masuk ke dalam hidden layer. Kemudian itu menghitung netnya dari hidden layernya ini. Terus kita mengaktifasi sigmoid pada hidden layer dan menghitung net dari outputnya dan kita aktifasi lagi pakai fungsi aktivasi di bagian outputnya dan akan menghasilkan prediksi yang akan kita gunakan nanti. Nah, untuk rumus hidden layer itu seperti ini. Untuk menghitung net dari hidden layer itu seperti ini ya. Ada net H sama dengan sigma XI WI tambah B. Nah, XI itu inputan ke I atau inputan ke satu sampai seterusnya. Kalau WI itu merupakan bobot dari inputan ke satu ke neuron hiddennya sampai seterusnya. Untuk B itu sendiri itu nilai biasnya dan net H itu nilai net pada neuron hiddennya. Nah, untuk output hiddennya itu seperti ini, itu output hiddennya itu seperti ini ya rumusnya. Itu setelah aktivasi menggunakan sigmoid. Ini untuk rumusnya itu H sama dengan satu per satu plus E cut min net H. H itu outputnya tuh pada neuron hidden nol sampai satu. Nah, untuk rumus output layernya sendiri itu seperti ini ada net O sama dengan H1 kali W1 tambah H2 kali W2 tambah B. Nah, H1 dan H2-nya itu merupakan output dari hidden layer. Dan W1 dan W2-nya itu bobot dari hidden ke output. B-nya itu nilai bias tadi. Dan net O itu merupakan nilai net pada output. Nah, untuk mengaktifasinya itu pakai rumus sigmoid lagi ya. Y sama dengan satu per satu plus min net O. Pangkat min net O. Nah, untuk menghitung errornya sendiri tuh pakai rumus error sama dengan target minus outputnya. Untuk loss function-nya juga itu E sama dengan satu per 2 kali target minus output kuadrat. Nah, untuk backward propagation-nya itu sendiri itu tahapannya itu kita itu harus menghitung delta outputnya dulu, baru menghitung delta hiddennya, kemudian menghitung gradiennya dan memperbarui bobotnya dan baru kita memperbarui bias yang digunakan nanti. Nah, untuk rumus pengupdatean bobot dan bias itu sepertinya W baru untuk bobot W baru sama dengan W lama tambah apa delta W. Untuk rumus pembaruan biasanya itu B baru sama dengan B lama tambah apa delta B. Nah, alpha itu merupakan learning rate yang ada nanti yang kita gunakan. Nah, untuk alur kerja neural network ini itu menggunakan algoritma back propagation yang dilakukan berulang kali sampai kondisi jaringan itu mencapai kondisi konvergen atau mencapai
maksimum epochnya. Nah, untuk alur kerjanya itu bisa dilihat itu ada data input, lalu kita forward propagation, lalu ke outputnya. Kalau ada nilai error, kita melakukan backward propagation, lalu kita mengupdate buffernya, dan kita akan melanjutkan ke epoch selanjutnya. Dan itu akan diulang terus-menerus sampai mencapai kondisi konvergen atau epoch maksimumnya itu sudah tercapai. Ini untuk Excel sendiri itu seperti ini ya. Nanti kita lihat lagi. Nah, kalau perhitungan manualnya itu seperti ini. Kita tuh dalam perhitungan manualnya memakai dataset XOR juga. Ini kita lihat ini ada tabelnya nih. Nah, kita lihat itu logikanya tuh jika outputnya berbeda tuh hasilnya 1, jika outputnya sama itu hasilnya 0. Dan ada juga rumus atau formula yang digunakan tuh. Ada fungsi aktivasi sigmoid dan turunan dari sigmoid itu sendiri. Ya kan rumusnya itu sigmoid aksen sama dengan sigmoid x 1 minus sigmoid x. Nah, untuk rumusnya itu sama ya, kayak yang di atas tadi itu ada neuron ZH1 sama dengan X1 W1H1 tambah X2 W2H1 tambah B bias H1. Nah, itu hasilnya itu H1 sama dengan sigmoid dari ZH1-nya itu. Dan H1-nya juga gitu dan output layer-nya juga begitu. Untuk errornya sama ya, tadi target minus Y hat. Dan loss function-nya tinggal di 1/2 buka kurung kali buka kurung target minus Y hat dikuadratkan. Untuk backward propagation itu delta outputnya itu sama dengan Y hat min target kali Y hat kali Y hat 1 minus Y hat. Nah, untuk delta pada hidden layer-nya kita bisa lihat itu H1 sama dengan delta output kali WH1O kali H1 1 minus H1 dan juga H2-nya begitu. Dan untuk gradiennya sendiri itu ini dia ya. Delta H1 X1 yang W11 dan W2H1-nya juga begitu. Dan ini biasnya ya. Output layernya seperti ini. Itu delta output H1 dan 2 terus nilai biasnya. Nah, untuk mengupdate bobot dan biasanya juga begitu. W baru sama dengan W lama minus delta X delta kali gradien dengan learning kali gradien. Nah, dengan learning rate-nya itu 0,5 ya. Nih ada contohnya nih. Nih di sini perhitungan manual pada epoch 1 data pertama. Nah, kita tahu nih kalau datanya itu X1-nya 0, X2-nya 0 dan targetnya juga 0. Untuk learning rate-nya tuh kita pakai 0,5 ya. Nah, untuk parameter awal Excel-nya itu bisa dilihat nih. W1 satunya 0,5, W2 satunya 0,7 dan BH1-nya itu 0,1. Dan W1H2-nya 0,3 min 0,3, W2H2 0,8, BH2 min 0,2. Nah, ini untuk yang outputnya nih, WH1O sama dengan 0,4, WH2O min 0,6 dan B bias outputnya itu 0,1. Pertama itu kita pakai forward propagation ya. Nah, kita lihat pada hidden layer 1. Ini kita tinggal masukin angka yang ada di sini ke dalam rumus sebelumnya. Ini tinggal 0 kali 0,5 tambah 0 kali min 0,7 tambahan 0,1 yang akan menghasilkan 0,1. Dan ini tuh akan kita menggunakan fungsi aktivasi sigmoid yang akan menghasilkan ini 0,524979. Nah, untuk hidden layer 2-nya juga seperti itu dan output layernya itu rumusnya itu Z0 sama dengan kita masukin angkanya nih dari H1 kali 0,4 ya outputnya. Terus ini H2-nya dikali 0, min 0,6 pada H2 outputnya nih ditambah 0,1.
Nah, kemudian hasilnya ini, dan kemudian kita aktifasi lagi dia. Jadi Y hat sama dengan ini ya, hasilnya 0,509972. Dan untuk nilai errornya sendiri itu, kita lihat nih, error, rumusnya error sama dengan T min Y hat. Jadi errornya itu targetnya itu 0 tadi, dikurangin output layernya nih Y hat 0, ini, dan akan menghasilkan minus. Untuk nilai lossnya sendiri itu kita udah tahu tadi ya rumusnya. 1/2 kali 0 target minus Y hat-nya tadi ini kita kuadratkan baru kita bagi dua ya. Nah, untuk delta outputnya sendiri itu seperti ini. Ini Y hat-nya nih. Y hat kurang 0. Y hat kali 2, 1. Minus 0,509972 dan delta outputnya itu segini 0,127448. Kalau untuk nilai delta hiddennya itu sendiri itu ini seperti ini. Delta hidden 1 sama dengan 0, ini delta output kali 0,4. Ini untuk yang Y hat-nya. Ini untuk yang ini tadi ya ini hidden layer 1 dan dikurang 1 kurang 0, hidden layer 1 dan hasilkan ini. Untuk H2-nya juga seperti itu. Dan gradien selanjutnya itu, dan untuk rumus gradiennya itu seperti ini ya. Ini dia delta outputnya dikali H1 sama dengan ini, dan yang H2-nya seperti ini, dan yang biasa seperti ini. Untuk mengupdate bobotnya itu kita lihat nih, kita pakai W baru sama dengan 0,4 minus 0,5, ini learning rate-nya ya 0,5, dikurang ini gradien H1 untuk tulisan ini, dan ini H1, H2, dan nilai biasnya. Nah, untuk nilai tersebut itu sesuai ya dengan hasil pada Excel untuk iterasi pertama. Dan itu kan selanjutnya diproses lagi pakai cara yang sama pada data kedua, ketiga, dan keempat. Nah, untuk coba kita lihat eh, pada anunya ya. Nih, pada rumusnya coba. Coba kita lihat pada kita memakai Google Colabs ini ya. Ini untuk data XOR-nya nih. Ini untuk targetnya 0110. Ini udah satu, hidden layer, output. Ini learning rate-nya itu 1. Nah, kita pakai fungsi sigmoid. Ini turunan. Ini total loss-nya itu 0 atau dan correct prediction-nya itu 0. Ini itu nge-looping ya, nge-looping data sekuensialnya per baris dari nomor 1 sampai 4. Ini prediksi kelas. Rumusnya sama dia. Nah, untuk outputnya nanti itu kita pakai print ini ya. Ini ada contohnya nih. Untuk data nomor 1, itu buat lemahnya segini. W1H1, W2H1, dan BH1. Seterusnya sampai data nomor 4. Kemudian untuk ringkasannya itu seperti ini ya. Untuk ringkasan total loss-nya itu ada di kisaran 0,552888 dan average loss-nya itu 0,138222. Kita itu pakai MSE dengan hasilnya itu 0,138222 lagi, dan akurasi dari epoch pertamanya itu sekitar 25%. Jadi itu harus dilakukan berulang-ulang kali ya, biar akurasinya itu bertambah. Nah, mungkin kita lihat kesimpulannya. Nah, neural network ini itu mampu menyaksikan kasus XOR, hidden layer itu berperan penting dalam mempelajari pola nonlinear, dan backpropagation itu bisa berhasil memperbarui bobot dan bias. Hasil Excel, perhitungan manual, dan program itu menunjukkan hasil yang konsisten. Jadi mungkin segitu saja dari video kali ini. Untuk Excelnya itu akan dijelaskan lagi nanti. Mungkin segitu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.